Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Oke, Iya, Pak. semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, terutama di masa pandemi ini. Karena menurut kabar di masa pandemi ini ada varian baru lagi mengenai COVID-19. Ya, mudah-mudahan kita terhindar akan penyakit yang melanda seluruh dunia. Amin. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, lebih afdal lagi, mari kita memulai pembelajaran kita dengan doa. Muhammad Sukri pimpin temannya untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sukri sudah memimpin dalam berdoa. Oke, baik, Bapak mau mengabsen dulu. Ini masih kurangnya masuk. Ketua kelas kemana temannya nih? Pak, ada yang izin Pak bantu orang tua. Dan ada juga faktor Pak jaringan. Tadi ada 15 orang masuk Pak, tapi keluar lagi karena faktor jaringannya Pak. Oh, seperti itu ya. Oh, berarti ini kendala jaringan ya. Lagi-lagi kita terkendala dengan jaringan. Mudah-mudahan berikutnya jaringan bisa lebih baik lagi. Seperti itu ya. Seperti kemarin yang kendala jaringan itu suruh akses saja di classroom ya ketua kelas. Nanti Bapak juga bantu share di grup kelas. Seperti itu. Kemudian untuk aturan pembelajaran kita, mic-nya itu di mute dulu ya. Kalau ingin berbicara mungkin raise hand atau langsung nyalakan mikrofonnya baru berbicara ya. Atau mungkin ada yang mau izin ke toilet atau kemana seperti itu. Baik, untuk hari ini ya kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang hukum Pascal ya, maka hari ini kita akan lanjutkan dengan hukum Archimedes ya, masih sambungan fluida statis seperti itu. Namun sebelum memulai di classroom Bapak sudah share soal pretest ya. Silakan kalian buka classroomnya, Bapak kasih waktu sekitar 3 menit untuk mengerjakan. Baik, Pak. A few moments later. Saya sudah Pak. Sudah ya? Bagaimana yang lain? Saya sudah jawab, Pak. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini di hukum Archimedes, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Setelah kalian mengikuti serangkaian pembelajaran kita pada hari ini menggunakan model PBL dengan pendekatan saintifik berbasis TIPEC, kalian diharapkan mampu. Nah, adapun untuk selanjutnya kita akan melakukan praktikum Maya dengan menggunakan aplikasi Rumah Belajar. Nah, di situ kalian akan melakukan praktikum Maya hukum Archimedes, kemudian menyajikan data praktikum hukum Archimedes dengan kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Nanti kalian akan berkelompok untuk menyelesaikan praktikumnya, seperti itu. Sekarang kita lanjut pembelajaran kita mengenai hukum Archimedes. Coba perhatikan kedua gambar. Ini gambar pertama apa ini? Batu di dalam air. Batu di dalam air. Jadi ini ada batu dimasukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Tenggelam. Tenggelam. Kemudian gambar kedua apa ini? Kapal. Kapal Kapal ya? di atas air. Kapal pesiar seperti itu. Kapal yang besar di atas air. Tenggelam apa tidak? Tidak. Nah, pertanyaannya, kenapa batu yang berukuran kecil jika dilempar ke dalam air akan tenggelam, dan kenapa kapal yang berukuran besar itu tidak tenggelam di lautan? Mungkin karena kapal, Pak, ada rongganya. Oh, kapal ada Jadi tidak tenggelam. Oke, kapal ada rongganya. Batu tidak berongga? Tidak, Pak. ya? Batunya padat ya? Iya, padat. Oh, jadi perbedaannya di situ. Yang padat tenggelam, kemudian yang ada rongganya tidak tenggelam. Seperti itu. Oke, yang lain bagaimana?
Mungkin karena perbedaan massa jenisnya juga, Pak. Oh, perbedaan massa jenis. Maksudnya bagaimana itu perbedaan massa jenisnya, Zeti? Kalau yang batu tuh dia tenggelam karena massa jenis batunya lebih besar dari massa jenis fluidanya, Oh, Pak, airnya. seperti itu ya. Oke, jawabannya ditahan dulu. Nanti jawabannya itu akan terpecahkan setelah kalian melakukan praktikum maya seperti itu. Kita lanjut ya, hukum Archimedes. Nah, apa sih yang akan dipelajari di hukum Archimedes ini? Ya. Nah, hukum Archimedes itu pertama kali ditemukan oleh Archimedes. Ini nama ilmuwan. Paham ya? Paham, Pak. Oke, Paham. Jadi seperti inilah rumus dari hukum Archimedes, di mana Fa sama dengan rho fluida dikali gravitasi dikali volume benda. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, di dalam Archimedes itu juga dikenal dengan istilah tenggelam, melayang, dan terapung. Kemudian di sini ada syarat benda tenggelam. Syarat benda tenggelam itu adalah... Paham? Paham, Pak. Oke. Kemudian berikutnya ada penerapan hukum Archimedes. Nah, di penerapan hukum Archimedes ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, tidak. Nah, sekarang kalau tidak, kita lanjut di pengerjaan LKPD. Bapak jelaskan sedikit tentang LKPD-nya. Oke, untuk pengerjaan LKPD ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, silahkan kalian bergabung di grup WhatsApp kelompok kalian. Selamat mengerjakan. For sure, I'm already yours. You down, I'm all in. Oke, kalau sudah silakan langsung di-share di grup WhatsApp aja dulu. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, di-share ke Classroom ya. Kita lanjut saja ke presentasinya ya. Bagaimana kelompok 1 Iya, siap? Pak. Oke. Baiklah. Nama kelompok kami yang pertama itu ada Nur Nabila Natasha, Nur Atika, Nur Asyikin Fatin, dan Muhammad Azmi. Kami mengamati massa jenis fluida pada air. Oke, sebelum dilanjut ke kelompok 2, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di kelompok 2. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, saya Nur Izati. Adapun nama kelompok saya Hasmidar, kemudian Risdayanti, dan Muhammad Syukri. Sebelum lanjut ke kelompok 4, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, sekarang kita lanjut di kelompok 3. Nah, Oke, baiklah, sebelum saya presentasi, perkenalkan saya Nurdiana dan adapun anggota kelompok saya atas nama Rizwan, Juliana, dan Hasriani. Oke, sebelum lanjut ke kelompok 4, kita beri aplaus dulu atau jempol buat kelompok 3.
Oke, kita lanjut di kelompok 4. Baiklah, saya perwakilan kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zeti Sarlene. Adapun anggota kelompok saya yaitu Nurul Ain, Nurul Aisyah, dan Muhammad Azwan. You touch your calling, I'll take control, body and soul. Meant to for sure, I'm already yours. Walk you down, I'm all in. Oke, baik. Bapak ingin menampilkan sebuah video. Ada kaitannya dengan pertanyaan di awal tadi, kemudian ada kaitannya dengan apa yang sudah kalian praktekkan melalui laboratorium Maya seperti Want itu. you to take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling. Losing control, body and soul. Meant to for sure, I'm already yours. Walk you down, I'm all in. Hold you tight. Sebelum kita akhiri, ya, siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu sesuai hukum Archimedes bahwa besar gaya apung yang bekerja pada benda dimasukkan pada zat cair sama dengan zat cair yang dipindahkan. Kemudian, di dalam hukum Archimedes dikenal dengan benda yang tenggelam, melayang, dan terapung. Adapun syarat benda dikatakan tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Yang kedua, benda dikatakan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Yang terakhir, benda dikatakan terapung apabila massa jenis benda lebih kecil massa jenis fluida. Oke, terima kasih Aswan sudah menyampaikan kesimpulan. Ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Baiklah, kesimpulan tambahan. Adapun penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama hidrometer, yang kedua kapal selam, yang ketiga balon udara, yang keempat desain kapal pesiar, dan yang terakhir yaitu jembatan ponton. Adapun rumus Archimedes yaitu Fa sama dengan rho fluida dikali gravitasi dikali volume benda. Terima kasih buat Azwan dan Zeti. Dan kemudian terima kasih juga setiap kelompok, ya, kemudian perwakilannya yang sudah menyampaikan. Kalian luar biasa, kalian hebat-hebat semua, ya. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita dan untuk mengecek kemampuan kalian, silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi atau soal post-test yang sudah di-share di Classroom. Ya, seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, tinggal kalian bilang selesai, Pak. Seperti itu. Ya. Iya, Oke, Pak. silahkan kalian kerjakan. A few moments later. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi kalau sudah selesai, nah sebelum Bapak menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang mau memberikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini, kendala apa yang kalian hadapi, kemudian bagaimana pembelajaran kita hari ini. Kalau dari saya sih kendalanya itu dari jaringan, Pak. Pembelajaran hari ini, Pak, mengasyikkan. Karena langsung praktek ya. Oke, jadi untuk kedepannya kita akan selalu menggunakan praktikum Maya seperti itu ya. Oke. Jadi Bapak kira untuk hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa ya. Semoga apa yang kita lakukan tadi itu bermanfaat dan ilmunya juga tetap kalian ingat, tetap kalian paham sampai kapanpun seperti itu. Ya, mungkin Asmidar bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, pembelajaran kita berakhir sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga kalian tetap keadaan sehat dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Walk you down, I'm all in. Hold you tight, you're calling. I'll take control, your body and soul. Meant to for sure, I'm already yours.